Ayo kita pecahkan. Siapa yang tidak tahu lagu Pump Up Kicks? Itu lagu pada zaman kapan itu ya? Kayaknya 2012 ya, SMA sempat tuh menjadi saya tuh. hits ya. SMA ya. Sebelum ada saya ya. lulus Sebelum 2013. Saya 2014. Sebelum Pandemi, ya. pandemi ya. Bener. Itu lagu sempat hits ya pada zamannya. Tapi mungkin sampai sekarang pun juga hits juga. Masih banyak yang tahu juga. Masih banyak yang tahu Karena sih. di TikTok pun juga sekarang lagi sering dipakai. Oke, jadi Lagu-lagunya. sudah mulai. Oh, ini berarti lagu TikTokable dong ya? Sekarang udah TikTokable nih lagu ini. Wah, orang joget-joget. Nah, Iya, iya. tapi siapa yang menyangka bahwa lagu yang hits ini menyimpan makna yang ternyata cukup gelap itu. Udah Wow. gitu ceritanya. Jadi ini lagu ini ada ceritanya. I see. Gak cuma dengan beat yang enak aja gitu. Ternyata di balik sebuah beat dan di sebuah lagu itu tuh ada maknanya. Dan kalau kita lihat video klipnya kan sebenarnya kan nggak kelihatan tuh ya. Iya. Karena cuma cuplikan-cuplikan Foster the People, Nyanyi, tour segala macam segala kan. macam. Tapi ternyata nih akan kita bahas makna. Tapi kalian harus siap loh. Harus siap dulu. Harus siap dulu kalau nggak. Stop senyum-senyum lah. Foster the People adalah sebuah band indie dari California yang dibentuk pada tahun 2009 dengan beranggotakan 3 orang. Mark Foster sebagai vokalis, gitar, piano, synthesizer, dan keyboard. Kemudian Jacob Fink sebagai pengiring vokal dan bass, dan Mark Pontius pada drum. Lagu Pump Up Kicks pada tahun 2010 mulai menjadi pusat perhatian pecinta musik mancanegara. Siapa sangka, isi dari lagu ini memiliki sisi yang kelam. Lagu ini menceritakan tentang seorang anak remaja yang melakukan penembakan secara brutal. Namun, Foster mengaku lagu ini sebenarnya untuk menarik publik agar menaruh perhatian terhadap remaja yang sering dikucilkan di lingkungannya. Ia pun sama sekali tidak mendukung aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api. Namun tetap saja, dengan kata-kata di dalam lirik tersebut, banyak orang yang beranggapan lagu Pump Up Kicks memiliki potensi untuk mendorong terjadinya praktik kekerasan menggunakan senjata api. Dan pada tahun 2012, sebuah stasiun radio di Los Angeles sempat berhenti memutarkan lagu Pump Up Kicks setelah terjadinya insiden penembakan di SD Sandy Hook. Di sekolah dasar. Sekolah dasar, Sekolah dasar udah tembak-tembakan. Jadi si Foster ini, itu vokalisnya ya, vokalis dari Mark Foster ya. Mark Foster. Itu dia bilang katanya sebenarnya tujuan dari lagu ini tuh, dia tuh pengennya Untuk biar kita aware akan teman-teman kita mungkin yang dikucilkan. yang dikucilkan, Takutnya dibullying, ya kan? berpotensi dia akan balas dendam dan Ya. nembak-nembak. Tapi orang ngelihat liriknya itu beranggapan kalau wah ini tuh lirik-liriknya malah justru membuat orang tuh Mendorong jadi ya. pengen Iya. melakukan kayak gitu. Apa dari musiknya ya? Apa dari beatnya? Tapi sebenarnya musik enak. Oh enggak, iya asik-asik aja kan kayak chill-chill gitu. Justru menurut gue di album ini Foster People tuh satu album enak semua. Oh, oke. Oh, lu dengerin semua lagu-lagunya dia? Dulu gue puter terus. Gila lu. Enggak lu berhentiin? Enggak. Baterai lu habis dong lagi. Kan di mobil. Oh, iya. Kalau mobilnya berhenti baru. Ya, akinya dong yang habis. Makanya Oke, kalau oke. berhenti baru. Lagu Pump Up Kicks merupakan pengalaman pribadi para personil FTP. Foster pernah menjadi sasaran bullying oleh teman-temannya saat di bangku sekolah menengah. Sementara Fink memiliki sepupu yang nyaris menjadi korban penembakan yang brutal di sekolah menengah Columbine pada tahun 1999. Dari cerita mereka lah lirik itu terbentuk. Pada lagu ini bercerita, Robert, seorang remaja yang sedang memeriksa sebuah ruangan supaya dia bisa mendapatkan sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Dan ini ada di dalam liriknya, Look Around the Room. Rencana apakah itu? Tidak jelas, karena dia dengan sengaja merahasiakannya. Dan ini juga ada di dalam liriknya, He won't tell you his plan. Setelah melakukan pencarian, akhirnya dia menemukan rokok dan kemudian menghisapnya. Dan ini pun ada di dalam lirik, He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. Nah, ini kan diceritakan si Robert ini di ruangan terus dia Nyari-nyari. cari-cari ketemu rokok, terus dia ngerokok. Kamar bapaknya ya. Iya, ada di liriknya juga kan tuh kan. Ya. Rokok gulung ya. Rokok gulung apa mungkin ini linting dulu Oh, mungkin? iya, rokok gitu kan rolled cigarette kan. Jago juga dong baru pagi-pagi udah belum bisa. Mungkin udah rokok. dilintingin bapaknya, cuma dia tinggal ambil. Oh, iya. Mungkin. Bisa jadi. Ini buat anak gua nanti kalau malam. bisa Gitu ya, gitu ya. Setelah melakukan pencarian, Robert akhirnya berhasil menemukan pistol milik ayahnya. Dan di sini ada di dalam lirik, He found a 6-shooter gun in his dad's closet. Beserta sebuah kotak yang berisi benda yang menyenangkan. Dalam lirik, Box of Fun Things. Yang kemungkinan adalah tempat ayahnya menyimpan peluru. Kenapa disebut benda menyenangkan? Karena apapun yang ingin dilakukan Robert dengan pistolnya, ia jelas memerlukan peluru supaya bisa menggunakan pistolnya untuk menembak. Ini
Baru dia. Jadi pada saat nemuin Pistol, rokok di dulu, box. Kan rokok ya, rokok dulu ya. Pokoknya rokok nih. rokok pertama ya. nih kan. Ah, Habis itu dia ketemu pistol. pistol. Fanting ini masih rada bingung ya. Kalau belum tentu peluru ya, menurut belum tentu gua. peluru kalau menurut tuh kan. Gue juga gitu mikirnya Fanting sih bisa aja isinya bapaknya emang suka nyimpen barang-barang aneh, misalnya narkoba juga dari situ. Narkoba. Bisa juga mungkin kondom. Mungkin juga sex toys. Oke. Action Mungkin figure. action figure. Kan Fanting yang mungkin dia Iya. nggak tahu maksudnya apa, cuma dia ambil fokusnya di pistolnya. Iya. Sih. Kalau menurut gue sih. Jadi memang belum tentu itu ya sebenarnya. Belum tentu peluru ya. Cuman ini kan cuman telaah kita doang Telaah. kan. Telaah doang. Ini dia cerita sebenarnya di balik lagu Pump Up Kicks. Pada tahun 1980-an hingga awal 90-an, sepatu basket Reebok Pump merupakan sepatu yang sedang menjadi tren. Pada bagian lidah sepatunya bisa dipompa hingga menyerupai bentuk bola basket. Sepatu Reebok Pump memiliki harga yang mahal, sehingga hanya anak-anak dari keluarga kaya yang bisa membelinya. Pada saat itu, bagi anak-anak yang memiliki sepatu Reebok Pump membuat mereka merasa lebih arogan, sehingga kerap menganggap rendah teman sebayanya yang tidak memiliki sepatu Reebok Pump tersebut. Istilah pump up kicks yang digunakan pada judul dan lirik lagu ini menunjukkan kepada orang-orang yang memiliki perilaku negatif para pemakai sepatu Reebok Pump tadi. Tapi bukan hanya teman-teman yang menjadi target sasaran penembakan Robert. Robert masih ingin mewujudkan rencana misteriusnya. Ia ingin membunuh ayahnya. Jadi konotasinya negatif sih sneakers Reebok Pump ini ya. Enggak, lu pada zaman itu tapi udah tahu. Zaman itu gue belum lahir, 90. Enggak, maksudnya tapi tahu. Tapi gue tahu sepatu Reebok Pump itu ya. Oh, dan mahal emang Pak ya? Nggak tahu ya? Untuk zaman itu sih Pasti mahal sih. karena itu sepatunya teknologinya bisa lu pompa sepatunya. Jadi kalau agak longgar bisa dikencengin. Oh gitu. Jadi keren, bukan dengan tali sepatu, dengan pump. Jadi ini nih ya, maksudnya dari sepatu orang jadi bisa ngebully kayak gitu Ya, ya. jadi mungkin anak teman-temannya nih yang yang zaman dulu tuh kalau pakai sepatu pump tuh istilahnya orangnya udah Orang- hype yang pokoknya udah yang mereka slengan ngerasa yang- songong ya. banget. Ya, sepatu sekolah, Bro. Jadi dia bisa ngebully teman-temannya begitu. Itu dia. Jadi emang judulnya pump up kicks dari sepatu yang bisa dipump, bisa dipompa. Iya, ternyata itu terpecahkannya di Tapi situ. mungkin bisa juga kalau mau lebih luas lagi, nggak harus yang pump up kicks kali ya. Maksudnya mungkin pump up itu artinya tuh sepatu yang keren-keren, yang fancy. Oke, juga. itu lebih Luasnya, generalnya, lebih ya. luasnya ya seperti itu ya. Jadi dia nggak cuma mengejar orang yang pakai Reebok Pump doang. Iya, dan sebenarnya tuh bukan soal Reeboknya itu sendiri kali ya. Mungkin orang-orang yang Sikap kayak orang yang punya sepatu bagus ya itu. Jangan songong lu, Iya, gitu cuma punya biasanya sepatu. karena pembuli itu biasanya sepatu yang bagus-bagus, kayak kan. Nah, itu dia apalagi pas SD, pas SMA itu kan. Ya lu ngerasain nggak sih tapi dulu pas SMA? Tapi gue nggak merasa kayak gitu sih. Karena kan tapi semuanya kan biasanya sepatu ya. sekolah, Pak. Oh, sepatu lu seragam ya? Sepatu gue seragam. Oh, lu beli sepatu dari sekolahnya? Sepatu sekolah. Oh, enggak, kalau gua beda. Jadi kalau misalnya ada Nah, yang itu. kayaknya Nike atau Adidas tuh biasanya udah yang Ya, makanya sekarang dia balas dendam. Semua dibeli-beliin. Balenciaga. Apa, lu apa? Cerita tentang ayah Robert. Bagian ini menjelaskan bagaimana sibuknya kehidupan sehari-hari ayah Robert, sehingga ia tidak memiliki banyak waktu bersama anaknya. Ia bekerja sepanjang hari. Ini pun ada di dalam lirik Daddy works a long day, dan baru pulang ke rumah saat larut malam. Di dalam lirik Coming home late. Secara tidak langsung, baris dari lirik ini juga menunjukkan kalau Robert tidak lagi memiliki ibu. Kurangnya perhatian yang diterima membuat Robert menjadi sosok yang kesepian dan kerap bermasalah dengan lingkungan sekitarnya. Ketika itu, ayah Robert tiba di rumah. Ia membawakan kejutan untuk Robert. Ada di dalam lirik Bringing me a surprise. Tidak jelas apa yang dibelikan ayahnya. Namun sepertinya, kejutan itu bukan sesuatu yang diinginkan Robert. Tapi feeling gue mungkin surprise yang dimaksud itu apa ya? Mungkin kayak hajaran Iya, kali iya, gue juga kepikiran gitu tuh. Hajaran atau Surprise-nya misalnya pulang diomelin. dipukulin gitu ya. Ada lirik yang gini juga kan, cause dinner in the kitchen, spec in ice ya. Jadi makanan yang dia dikasih bapak itu selalu makanan beku yang mesti dipanasin gitu. Jadi Atau kayak, mungkin makanan kemarin lah. dia tuh makanan kemarin. Jadi kayak, aduh gue gak diperhatiin nih. Itu dia sih sebenarnya, nggak heran lah, maksudnya dia akhirnya bisa punya berpikir kayak gitu ya. Tapi tetap tindakan kekerasan tidak dibenarkan. Enggak, salah banget. Apalagi terakhir di liriknya itu dia akhirnya ngebunuh bapaknya terus dibakar, Pak. Yang bener aja. Ya jadi memang sebenarnya cerita fiktif ya. Hmm. Jadi ini lirik apa dari lagu ini, cuman memang pesannya ya itu sangat kuat bahwa kita harus memberikan perhatian ke orang-orang yang mungkin terpinggirkan, terbuli ya. Jadi jangan sampai terjadi hal tidak menyenangkan. Dan seperti mungkin terlebih juga buat orang tua nggak sih, maksud gue
minimal ya, maksudnya ya kalau dia nggak dapet perhatian dari rumah ya pasti otomatis. Ya tetap rumah menjadi Kalau rumah sebagai pengaruh nomor satu lah. kalau rumah bagaikan neraka ya susah gitu Betul, ya. guys. Jadi kayak gitu. Jadi ini lagu bukan untuk mendorong orang untuk melakukan kekerasan, tapi untuk lebih kayak mengingatkan. Makanya Tujuannya maknanya begitu dark ya lagu ini. Tapi sebenarnya kan pas di rap kan dibilang kan all the other kids win the pop cupcakes kan berarti maksudnya sepatu-sepatu ini kan. You better run then run. Sebelum ketembak. Iya itu dia. Ternyata serem juga ya pas Iya, gue tahu ya. faster than my bullet. Nah, itu seremnya. Itu guys. Oke, jadi kayak Nah. gitu pembahasan kita tentang lagu Pump Up Kicks. Menarik ya. Kalau Ya, misalnya mau bahas lagu apa lagi yang kira-kira ini kayaknya maknanya juga serem Ah, nih, Kak. nih, silakan. Kalau gitu segitu aja pembahasan kita. So jangan lupa untuk subscribe pastinya. See you next video. Stay cracking. Salam breakers. Cek cek cek. Tinggung. Ya.